Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desya Amelia NPM 210035. Di sini saya akan menceritakan tentang si Kancil dan sekawanan gajah. Suatu hari di hutan api, si Kancil tengah berjalan-jalan di tepian danau sambil bersenyum dan berdendang keasikan sambil makan buah dengan kesukaannya. Lusuk, krik krik biu. Sang kancil tiba-tiba terperosok ke dalam sebuah sumur tua. Tatkala sedang berada di tepi hutan saat dalam perjalanan menuju pantai Samas. Kabut masih tebal saat itu sehingga sumur tersebut tidak terlihat oleh sang kancil. Rupanya itu adalah sumur peninggalan Tarsan yang telah lama meninggalkan tempat itu untuk menjadi Tarsan kota. Aduh Biu, kakiku sakit banget, teriak sang kancil yang tubuhnya hanya kelihatan kepalanya hanya karena terendam air. Sambil mulutnya nyengir-nyengir, menahan sakit meskipun dirinya terjatuh di air. Karena air sumur tak seberapa dalam, maka kakinya terasa nyeri yang hebat akibat benturan. Lalu dengan terpincang-pincang sang kancil berenang menepi dan duduk di batu besar yang menyebul di tepi sumur. Sang kancil termenung memikirkan nasibnya. Sumur ini ada di tepi hutan. Jarang sekali ada binatang yang berani berpergian sampai ke tepi hutan. Paling sekawanan gajah yang sedang menjajaki rute kawanan babi hutan yang hendak mencari jagung atau serigala yang sedang mencari-cari makanan. Tambahan, karena sudah bosan dengan makanan yang ada di dalam hutan, itu artinya dirinya harus selama menunggu sampai ada binatang yang menemukan dirinya di dalam sumur. Dongeng binatang, dongeng si kancil dan gajah. Setelah 3 hari berkewalan terjebak, pada hari keempat barulah muncul sekawanan babi hutan yang melongo dari bibir sumur. Mereka kehausan dan sedang mencari-cari sumber air minum yang memang jarang ada di depan hutan itu. Sang kancil berteriak kegirangan melihat babi hutan. "Woi, Beb, bantu aku keluar dari sini dong!" teriaknya sekuat tenaga. Tapi alih-alih menolong sang kancil, para babi hutan malahan lari terbirit-birit mendengar suara menggelegak dari desa tersebut. Dikiranya ada monster di sumur yang akan memakan mereka. Sang kancil kesal bukan main. Dianggapnya para babi hutan, ia sungguh terlalu takut pada bayangan monster dalam pikiran mereka sendiri. Mereka terlalu percaya pada cerita-cerita monster, sehingga apa saja yang aneh dan menakutkan langsung dianggap monster. Pada hari kelima, muncul lagi seekor binatang lain. Kali ini datang seekor keledai yang baru saja meloloskan diri dari majikannya. Dengan hati riang, senang-senang dia bersiul menyusuri tepi hutan. Sampailah dia di bibir sumur tempat sang kancil terperosok. Tentu saja dia haus dan penasaran. Apakah bisa minum dari sumur tersebut? Belajar dari pengalaman ketakutan para babi hutan, kali ini sang kancil tidak bertanya. Dia hanya menyapa pelan pada keledai yang tengah melenggangkan kepala. "Wahai teman, tolonglah aku terperosok di dalam sumur tanpa bisa keluar lagi," kata sang kancil. Keledai melihat sejenak ke dalam sumur dan terheran-heran mendengar suara dari dalam sumur. Kemudian dia mengamati dasar sumur. Barulah dilihatnya sang kancil yang sedang duduk lemas di atas batu. Tiba-tiba keledai tertawa terbahak-bahak. Si keledai tertawa terpingkal-pingkal sampai berguling-guling di atas tanah. "Bukankah kamu itu kancil yang terkenal cerdik itu?"
Gunakan otakmu yang katanya hebat itu, atau kecerdasanmu, itu berita bohong belaka, sehingga kamu masih butuh bantuanku. Uruslah sendiri nasibmu. Aku tak punya banyak waktu untuk menolongmu. Lagi pula waktu aku jadi peliharaan majikanku, tak ada seorang pun yang peduli. Kini giliranmu. Dicuekin, hahaha. Sorry ya, kata Kelete sambil berlalu dengan masih ketawa. Sang kancil kembali ditinggal seorang guru di dalam sumur. Pada hari ke-6, muncullah sekelompok orang membawa pedati yang beristirahat di tempat itu. Mereka mendirikan tenda-tenda dan mulai memasak. Nampaknya mereka adalah kafilah pedagang yang sedang mampu beristirahat. Saat terdengar suara orang berteriak gaduh karena berhasil menangkap seekor keledai yang lepas, tahulah sang kancil bahwa keledai yang kemarin menertawakan dirinya itu masih berkeliaran di sekitar sumur dan tertangkap kembali oleh tuannya. Sungguh malang nasibnya. Sang kancil menyadari bahwa dirinya juga harus menghindari dari tangkapan mereka. Maka cepat-cepatlah dia masuk ke sebuah longga yang ada di dinding sumur dan tersembunyi di situ. Karena takut ditangkap dan dijadikan sate kancil yang tersohor keguliannya. Untunglah para pedagang itu jarang melengok ke dalam sumur sehingga tidak menakuti sang kancil. Mereka hanya sesekali saja pergi ke sumur itu untuk mengambil air dengan ember yang diikat dengan tali. Air itu dipergunakan untuk memasak, mencuci, dan mandi. Keesokan harinya, mereka telah meninggalkan tempat itu. Dari suara-suara mereka, tahulah sang kancil bahwa para pedagang itu membuat ember bertali di dekat sumur karena jenggarnya sudah rusak. Pada hari ke-7, muncullah sekelompok gajah yang melintas di dekat sumur. Mereka meneliti dasar sumur karena kehausan. Tak sengaja terlihat oleh mereka, sang kancil tengah tertidur di sana. Para gajah itu saling berbisik membicarakan binatang yang tengah terbaring di dasar sumur. Kemudian mereka berteriak memanggil sang kancil. Sang kancil kaget oleh teriakan para gajah dan terbangun. Dilihatnya ada beberapa kepala gajah menunggu di bibir sumur. Diam-diam dia sedang berpikir keras cara meminta bantuan mereka untuk keluar dari sumur. Akhirnya dia memutuskan untuk membantu para gajah. Baru kemudian minta tolong pada mereka, memberi dulu, baru kemudian menerima. Terima kasih. Sekian cerita si kancil dan sekawanan gajah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.